Shalom. Shalom. Sekali lagi makan shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Kita mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita mau katakan slogan kita. GKS Glory to Glory. Haleluya. Tuhan Yesus yang luar biasa. Yesus adalah jalan kebenaran. Amin. Kita akan bersorak bagi namanya. Mari kita katakan Yesus dalam kebenaran dan dia dalam kehidupan. Jalan kehidupan Tuhan Yesus katakan. Aku percaya amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi, Yesus dalam kebenaran. Dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan Gloria. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesuslah dalam kebenaran. Yesus dalam kebenaran. Kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Amin. Katakan sekali lagi. Yesus dalam kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Ada keselamatan yang kekal. Ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Ada keselamatan kekal. Yesuslah dalam kebenaran. Di dalam namanya ada keselamatan yang kekal. Amin. Haleluya. Sekali kalau lagi menyembah Dia. Mari kita bersyukur kepada Tuhan buat segala kebaikan yang telah Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau telah hadir dalam hidup kami. Saat kami memuji menyembah Engkau Tuhan, kehadiran-Mu kami rasakan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini mari kita mau katakan, dan bila malamku gelapkan berita. Walaupun terjatuh, hilang dan tersesat. Hilang dan tersesat. Namun terangkan berandangku berada
bagaimana maka jiwaku menyembah. Ku menyembah, Kau penerus mulia. Darah domba kudus dan berhak, maka jiwaku menyembah. Kau penerus mulia. Darah yang tercurah bumi kasih terkenal, jadikan ku berharga. Mari kita kendali dari awal. Dan bila mampu gelapkan kita. Lampu gelapkan kita. Hanya Engkau beri aku menerangi jalanku. Walaupun terjatuh, hilang dan tersesat, hilangkan tersesat, namun tetapkan memandangku berharga di matamu. Maka jiwaku menyembah Yesus, Kau penebus mulia. Darah anak domba bukan berasa, kan jiwaku menyembah. Kau penebus mulia. Darah yang tercurah bukan kasih termegah, jadikan ku semua jemaat mengatakan dari awal, bila mampu gelapkan berjuta. Dan bila mampu Tuhan gelapkan berjuta, hanya Engkaulah beritaku menerangi jalanku. Walaupun terjatuh, hilangkan tersesat, namun Kau tetap memelihara Tuhan. Memandangku berada di matamu, maka jiwaku menyembah. Kau penebus mulia. Dengan darah anak domba Tuhan, domba buktikan perkasa Yesus,
Kau penebus mulia, darah yang tercurah, bukti kasih termegang. Jadikan ku bersama belajar kepada jiwaku jiwaku menyembah. Kau penebus mulia Tuhan, Kau penebus mulia. Tuhan darahmu Tuhan, darah anak domba, dan perkasa, maka jiwaku menyembah. Kau penebus mulia, darah yang tercurah, bukti kasih termegang. Jadikan ku berharga bukti kasih termegang. Jadikan ku berharga. Katakan sekali lagi. Bukti kasih termegang, jadikan ku berharga.
besar, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan, dari biji matamu, biji matamu, karena dapat aku balas Tuhan. Mari puji dan sembah Kau sapa. Siapakah aku ini Tuhan, dari biji matamu, biji matamu, dengan dapat aku balas Tuhan. Mari puji dan sembah Kau. Aku dari awal. Kasih setiamu yang kami rasakan, kasih setiamu yang ku rasakan, lebih tinggi dari langit biru, kebaikanmu yang tak ternyatakan dari dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, yang Kau sediakan bagiku. Mari katakan, siapa kami itu Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan, dari biji matamu, biji matamu, dengan dapat ku balas Tuhan. Selain puji dan sembah Kau sapa. Siapakah aku ini Tuhan, dari biji matamu, dengan dapat ku balas. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucapkan siapakah aku ini Tuhan, dari biji matamu, biji matamu, dengan dapat ku balas Tuhan. Selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Sungguh baik Tuhan, sungguh luar biasa. Kami memuji kebesaran-Mu Bapa, segala hormat kemuliaan dan bagi nama-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Bapa, terpujilah kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya dan siap untuk memuji, memuliakan nama Tuhan bersama dengan saya katakan, amin. Shalom. Shalom. Masalah tidak amin. Kita memuji nama Tuhan. Katakan ke kiri kananmu, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh baik Bapak. Saat ini kita akan bersorak lagi namanya. Mana suaranya? Aku ingin
ingin selalu berada di hadiratmu. Aku ingin selalu berada dalam namamu. Di bawah tempat sayangmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Mari kita berjumpa sekali lagi. Aku ingin selalu berada di hadiratmu. Amin. Aku ingin selalu berada dalam namamu. Di bawah tempat sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melintasi badai biru. Di bawah tempat sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Aku ingin selalu. Aku ingin selalu berada di hadiratmu. Amin. Aku ingin selalu berada dalam namamu. Bawa tempat sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Amin. Aku ingin selalu berada di hadiratmu. Aku ingin selalu berada di hadiratmu. Aku ingin selalu berada dalam namamu. Di bawah tempat sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagaikan raja wali. Raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melintasi badai. Cepat tempat sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Sekali lagi, bagai raja wali. Amin. Melintasi gunung tinggi, bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah tempat sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali. Raja wali, melintasi gunung tinggi, bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah tempat sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Melintasi langit biru, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Melintasi langit biru, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Anda bila kita memujinya, maka tetap jalan-jalannya bagiku. Jalan-jalannya bagiku. Jalan-jalannya bersatu. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Jalan segalanya bagiku. Jalan segalanya bagiku. Jalan segalanya bersatu. Yang korbankan dirinya dan selamatkanku. Jalan
air madu yang manis. Holy Nana, Tuhan Yesus mari. Air madu yang manis. Katakan dari awal, jalan segalanya bagi jalan itu. Jalan segalanya bersatu. Sebutkan Tuhan dirinya dan sahabatku. Jalan segalanya jalan itu. Katakan seperti air madu. Dari batu garam. Di sini air madu dan manis. Amin. Holy Nana, air madu yang manis. Dari batu garam. Di sini air madu yang manis. Holy Nana, Tuhan Yesus baik. Di sini air madu yang manis. Di sini air madu yang manis. Di sini air madu yang manis. Haleluya, Tuhan Yesus yang membaik. Dalam segalanya dia bagi kita. Amin. Akan mendengarkan firman dan kebenarannya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita mau katakan, ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kami lihat. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat. Kau tetap setia, ingatkan ku lagi, hidupku ada di dalam tanganmu. Rencananku Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal. Tak pernah gagal. Sanggup buktikan setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal. Sanggup buktikan setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat. Kau tetap setia, ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tanganmu. Rancanganmu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal.
hidup kami. Bersyukur untuk kebaikan hadirin Tuhan. Biarlah kami boleh bersuka cita untuk mendengarkan firman-Mu, suara hati-Mu. Jadikan firman-Mu melekat di dalam hidup kami. Kami bukan hanya ingin hidup bersama Yesus, tetapi Yesus yang hidup bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap kami mengalami lawatan-Mu, rabun yang mengalir, memenuhi ruangan kami, di mana kami ibadah di tempat ini Tuhan. Kami percaya ada suatu kuasa, ada suatu mujizat. Dengan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap yang percaya katakan amin. Halo. Silakan duduk, saya Tuhan yang luar biasa, Bapak Saudara, jemaat yang terkasih, puji Tuhan. Saya mau bersama kita untuk melayani kembali. Bapak Saudara, hari ini kita mau bersyukur buat Tuhan. Masih melihara kita, sangat luar biasa. Saudara, puji Tuhan. Tema kita adalah hidup karena Kristus. Kita ingin katakan bahwa kalau kita hidup bersama Kristus, kehidupan kita orang yang percaya, yang mati bagi dirinya sendiri. Kita harus matikan diri kita, ego kita, yang melekat di dalam hidup kita. Dan kita harus hidup sepenuhnya karena iman kepada Kristus. Cara puji Tuhan, mungkin kita boleh sama-sama memahami firman Tuhan ini. Bagaimana kita harus hidup yang bukan sekadar hanya bernapas saja. Tentu kita hidup ini bernapas ya Bapak Saudara ya. Kalau nggak ada napasnya berarti sudah meninggal atau meninggal. Harus bernapas hidup ini. Itu tandanya orang yang masih hidup. Kalau kita ke rumah sakit, saudara, ada oksigen, ada tabung, dan kita kalau misalnya kekurangan udara, kita dimasukkan oksigen, kasih nafas, dan itu harus bayar mahal, saudara. Kita bersyukur bahwa hari ini saudara dan saya boleh bernapas bebas, tidak perlu bayar. Luar biasa, saya ingin katakan banyak orang yang hidup, tapi bukan benar-benar hidup. Maksudnya bagaimana? Nah, saudara, kehidupan kita ini bukan hanya kehidupan jasmani, tapi juga secara rohani. Kita bisa berjalan, kita bisa beraktivitas, tetapi saudara, rohani kita ini perlu dikasih makan. Perlu hidup. Yang menghidupkan rohani kita adalah firman Tuhan. Tubuh jasmani kita diberi nutrisi yang dari dunia ini. Nasi, lauk pauk, ayam, daging, dan sebagainya. Tetapi jika rohani saudara mati, bagaimana saudara bisa hidup bersama Kristus? Maka kita harus menanggalkan yang namanya aku. Jadi bukan kita lagi. Kita harus membebaskan kehidupan egois kita karena aku. Tetapi kita harus berusaha meniru Kristus, karena Kristus sendiri yang hidup di dalam kita. Bukan hanya meniru Tuhan Yesus, mencontoh Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus firman-Nya itu harus hidup di dalam kita, harus ada di dalam kita, saudara. Amin. Maka kita bisa hidup secara rohani. Saudara, mari kita baca firman Tuhan ini. Galatia 2 ayat 20. Galatia 2 ayat 20.
Galatia 2 ayat 20. Baik, kita baca bersama-sama satu ayat saja. 3, 2, 1. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Katakan amin. Hidup baru adalah lahir oleh karena salib Kristus. Paulus berkata, dia mengakui imannya secara pribadi. Dia mengajar kita. Firman Tuhan ini memberikan motivasi kepada kita. Apakah hidup saudara saat ini menjalaninya dengan benar-benar karena Kristus? Atau masih karena aku yang lama? Ini pertanyaan untuk kita semua. Kalau masih aku. Oh, gereja ini ada karena aku. Oh, cuma saya yang bisa berkhotbah di sini, yang lain tidak bisa. Nah, itulah kita. Kalau itu masih hidup di dalam saudara, di dalam pemikiran saudara, hati saudara, maka Yesus tidak bisa hidup di dalam hidup saudara. Maka kita hidupnya seperti robot. Bagaimana kita bisa tahu bahwa kita ini hidup karena Kristus? Karena kita masih mengandalkan pribadi kita. Karena aku, bukan karena Yesus. Itulah manusia lama kita. Firman Tuhan berkata, kita harus menanggalkan manusia lama. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri. Bukan kita lagi. Tapi ada Yesus di dalam hidup kita. Amin. Maka semua itu harus kita imani. Kita percaya. Maka kita harus menyalipkan segala ego kita. Yang ada aku itu harus disalibkan bersama Yesus. Harus ada di sini. Sehingga apa? Firman Tuhan berkata dalam Roma 6 ayat 6. Roma 6 ayat 6 berkata, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri kepada dosa. Tubuh yang lama kita, aku harus disalibkan bersama Yesus. Karena dengan salib kita mengakhiri kehidupan lama. Disalibkan berarti mati total. Katakan disalibkan. Maka kita harus menyalibkan dosa kita. Matikan dosa kita secara total. Aku yang lama ini apa? Ada ego. Ada keinginan daging. Ada kebanggaan diri. Dan ada hidup dalam dosa. Maka itu harus kita salibkan di kayu salib. Ini katakan, bukan hanya Yesus saja yang mati di kayu salib, saudara. Tapi kita harus bersama Yesus menyalibkan segala ego, segala dosa dalam hidup kita. Sehingga kita mengalami transformasi, mengalami peningkatan, mengalami mujizat Tuhan. Kenapa? Bukan kita lagi yang hidup di dalam kita. Karena ada Yesus. Jangan sampai Yesus kita biarkan hanya di samping kita. Tetapi Yesus ada di dalam hati kita.
Inilah masalah terbesar di dalam hidup kita. Karena apa? Masih ada aku. Egonya masih ada di dalam hidup kita. Jika masih aku ini berkuasa, menguasai hidup kita, menguasai pemikiran kita, menguasai hati kita, maka Tuhan Yesus tidak berdaulat penuh di dalam kehidupan kita. Karena kita masih menghambakan diri kepada dosa, kepada ego kita, pada pemikiran kita. Saya ingin katakan bahwa jangan biarkan Yesus di samping kita, tapi biarlah Yesus ada di dalam kita. Katakan amin. Amin. Yesus ada di dalam kita. Amin. Ini. Nah, untuk itu, apakah kita yang harus kita lakukan? Kalau mau Yesus di dalam kita, berdaulat di dalam hati kita, memimpin kita, yang harus kita lakukan adalah mengatakan bahwa Kristus hidup di dalam aku. Katakan, Yesus hidup di dalam aku. Yesus hidup dalam aku. Itu cara kita. Ayatnya di mana, Pak Pendeta? Mari kita buka Kolose 1 ayat 27. Saudara buka. Saya ingin saudara yang membaca untuk saya. Kolose 1 ayat 27. Silakan. Bagi teman-teman, saudara yang mungkin sudah mendapatkannya, silakan dibaca. Kolose 1 ayat 27, silakan. Kolose 1 ayat 27 yang sudah dapat, ayo bantu saya, silakan, ayo. Ayo. Kolose 1 ayat 27. Iya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Amin. Hidup kita sebagai orang percaya bukan berusaha meniru Yesus, melainkan Kristus sendiri yang hidup di dalam kita. Pastikan bahwa Yesus hidup di dalam saudara. Tetapi semua itu punya masalah. Apa itu masalah terbesar dalam hidup kita? Dalam hidup manusia? Karena aku ini yang membuat Yesus tidak berdaulat dalam hidup kita. Paulus menegaskan dalam ayat ini bahwa kehidupan kita orang percaya dimulai ketika engkau menurunkan egomu dari tahta. Turunkan egomu, katakan. Harus menurunkan ego kita dari tahta. Kalau dia masih bertata, maka Yesus tidak bisa ada di dalam hidup saudara. Kau mengandalkan pikiranmu, mengandalkan kekuatanmu, mengandalkan hartamu. Mari kita andalkan Tuhan dalam hidup kita. Andalkan Yesus dalam hidupmu. Maka dia akan bertata di hadapan dan di hadapan diri kita, di hatimu. Dia akan bertata selama-lamanya dalam hidup. Yang menghambat kita adalah hidup di dalam daging, saudara. Yang menghambat bagaimana kita, Kristus itu tidak bisa hidup di dalam kita. Karena apa? Karena ada hidup dalam kedagingan. Memang kita masih hidup di dunia nyata. Kita masih hidup berdampingan dengan banyak sekali tentunya yang menggoda kita sebagai orang yang percaya. Banyak sekali. Maka itu kita harus memprotek diri kita. Paulus berkata, dia tidak menyangkal realita hidup. Paulus itu
adalah seorang yang dulunya adalah seorang yang bernama Saulus. Ketika ia dijamah oleh Tuhan, dia bertemu dengan Tuhan Yesus secara langsung, maka ia menjadi pelayan Tuhan. Yesus berkata bahwa, Paulus berkata bahwa kita memang ada tantangan, ada tekanan di dalam hidup di dunia ini, pergumulan. Namun hidup jasmani ini sekarang memiliki arah dan tujuan ilahi. Dan kita masih di dunia, saudara. Semua itu masih berlaku dalam hidup kita. Kalau kita masih sudah di surga, ya sudah memuji-puji Tuhan. Tapi kita masih ada di dunia ini, kita diuji, kita dilatih sebagai orang-orang yang percaya. Supaya kita naik kelas, ya, harus diuji orang-orang yang percaya. Sehingga apa? Ada arah dan tujuan ilahi yang membawa kita kepada tujuan Tuhan, tujuan surgawi. Dan kita menjadi warga negara surga. Maka itu saya mengajak kita ini tidak boleh hidup oleh karena kita melihat saja. Tetapi marilah kita mengubah mindset kita ubah, kita hidup oleh karena apa? Oleh karena iman. Iman kemana iman kita? Iman kita adalah iman sebagai gaya hidup, menjadi lifestyle dalam hidup kita. Jadi gaya hidup kita sehari-hari, maka itu saudara, saya ingin katakan bahwa iman bukan hanya untuk keselamatan, tapi cara hidup kita setiap hari, artinya dipraktekkan iman itu. Ya, tidak semua kita memiliki iman yang sama, tetapi saya percaya semua orang beriman. Amin. Percaya, semua percaya Yesus. Amin. Semuanya punya iman. Tidak ada yang tidak punya iman orang percaya, tetapi mempertahankan iman itu yang menjadi masing-masing. Ada orang yang ada masalah sedikit, imannya langsung rontok, tidak kuat menanggung beban kehidupannya. Tetapi iman itu ujian dari kita bahwa saudara kuat, saudara percaya pada Yesus, itu iman. Kalau kita adalah orang-orang yang percaya, kita tidak mengandalkan perasaan kita lagi atau keadaan kita. Nah, selalu main perasaan ya, sedikit tersinggung. Nah, itu main perasaan. Tapi harus bermain imannya kepada Yesus. Dan perasaan lagi, orang-orang yang percaya adalah orang-orang yang kuat, katakan amin. Jangan mengandalkan perasaan kita, jadi lebay kita nantinya. Kita harus mengandalkan Kristus dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Kita tahu sekarang saudara dalam kondisi seperti apa. Tapi sudah katakan andalkan imanmu dalam segala keadaan saat ini. Apakah saudara mungkin terpuruk hari ini, saudara sakiti hari ini, saudara kecewa saat ini, keuangan saudara bermasalah saat ini, rumah tangga bermasalah saat ini, atau pekerjaan sekalipun bermasalah, atau keluarga kita bermasalah. Pertahankan itu dalam segala situasi apapun dalam hidup kita, maka kita harus beriman. Iman ini harus kepada siapa? Itu kepada Yesus. Beriman kepada Yesus, bukan kepada yang lainnya. Kalau kita beriman kepada harta, kepada uang, tapi harus beriman kepada Yesus, Sang Juru Selamat, katakanlah amin. Bukan juga kepada gereja, jabatan, atau tradisi. Ini yang terjadi, saudara.
mengagung-agungkan manusia. Anda pasti akan kecewa. Karena dia punya jabatan dan berada di sebuah gereja yang besar. Wow, mengagung-agungkan. Wah, saya beribadahnya di gereja ini loh, mantap. Entertainmentnya luar biasa, anak muda biasanya. Oh jangan, itu tidak menjamin kepada Tuhan Yesus. Jangan-jangan cuma seperti show saja. Nah, show di gereja, show biar untuk mengundang menarik orang. Tapi gereja yang benar adalah gereja yang mengandalkan Tuhan, yang iman kepada Yesus. Mari saya mengajak kita untuk melepaskan diri kita dari tradisi kepada kehidupan dunia, tetapi kita harus tetap iman kita kepada anak Allah. Ketika iman diarahkan kepada Kristus, maka hidup kita tidak mudah bergoncang, diombang-ambing. Ya, kemudian sebentar kemala nggak datang ke gereja lah, ada ini, ada itu alasannya. Itu tergoncang imannya. Apalagi gembala saya libur lah beribadah, gawat itu. Kalau sudah berlibur beribadah, jangan. Katakan jangan. Sebelahnya kiri kanannya. Ya, jangan libur ibadah. Ya begitulah ya. Semuanya saya rasa nggak ada. Semuanya baik-baik. Tuhan. Saya tahu semuanya rindu dengan Tuhan Yesus. Kenapa Yesus katakan bahwa yang telah mengasihi aku, Yesus yang mengasihi kita ini, Yesus yang mengasihi saudara saya. Kasihnya luar biasa. Kasihnya mengubah hidup. Maka Paulus berkata, mengasihi dunia, tetapi dia tidak mengasihi dunia, tetapi mengasihi aku. Kasih Kristus bersifat banyak pribadi untuk pribadi sama pribadi. Kalau saudara sadar bahwa Yesus mengasihi saudara, saudara akan memiliki apa? Identitas. Katakan identitas. Memiliki apa lagi? Nilai. Memiliki apa lagi? Keamanan dalam hidup orang yang percaya. Itu terjadi jika saudara diubah memiliki kasih Kristus. Saudara sudah mengalami yang nama jamaah Tuhan, mujizat Tuhan. Saudara. Selanjutnya apa? Kalau kita mau hidup dalam Kristus, menyerah diri sepenuhnya, menyerah diri kepada Tuhan. Kita kalau sudah menyerah hidup kita, menyerah diri kita ke dalam Tuhan, maka apa yang terjadi bahwa saudara memiliki hati pengorbanan yang sempurna. Tidak main-main, saudara. Pengorbanan itu tidak bisa main-main. Itu datangnya dalam hati kita yang diletakkan oleh kuasa Roh Kudus oleh Tuhan Yesus sendiri. Di tempat saya seorang bapak sudah 8 tahun tidak beribadah. Tadi kami beribadah. 8 tahun Bapak Saudara meninggalkan gereja, Tuhan panggil dia untuk datang ke gereja. Ini kan secara luar biasa, secara manusia kita tidak bisa memanggil orang, mengajak orang beribadah. Sudah 8 tahun itu kita sudah berusaha untuk mengajak, tetapi ya Tuhan kalau yang sudah memanggil kita untuk datang, maka Yesus katakan Kristus tidak hanya mengasihi tetapi menyerahkan dirinya. Inilah satu kekuatan yang besar, pengorbanan Yesus yang sempurna. Maka itu saya mengajak kita mengasihi
kita menyerahkan diri kita seperti Kristus. Salib adalah bukti kasih seperti sejati. Karena pengorbanannya kita memiliki hidup yang baru dan tujuan yang kekal. Ada satu moto yang saya ingin sampaikan saat ini, sore hari ini. Mari sama-sama mungkin kita katakan untuk ini adalah yang saya dapatkan. Mati bersama Kristus. Sama-sama kita katakan. Mati bersama Kristus. Hidup baru karena Kristus. Hidup baru karena kasih Kristus. Kita luar biasa. Dan kita sama-sama ada lagi rupanya sedikit. Ada tantangan yang harus kita hadapi. Saya ingin mengajak kita mendeklarasikan Galatia 2 ayat 2 secara bersama-sama sebenarnya. Baik, dan kita lewatkan ini firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari Galatia 2 ayat 20 ini. Mari kita baca bersama-sama. Kita mendeklarasikan bahwa Tuhan sanggup melakukan dalam hidup kita. Mari kita baca bersama-sama ayat ini lagi untuk menutup khotbah kita sore hari ini. 3, 2, 1. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup melalui iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Katakan amin. Tantangannya apa? Tiap pagi katakan, Tuhan, bukan lagi aku, tapi Engkau yang hidup. Amin. Amin. Demikian kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami rindu bahwa hidup kami bukanlah kami. Kami mau melepaskan ego kami, sehingga Tuhan bertata dalam hidup kami. Roh Kudus bertata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi berkat bagi kami semua dan mengubah cara pandang pikir kami. Kami punya iman yang teguh pada Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu dan kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Engkau nyatakan hidup kami mengalami transformasi yang luar biasa. Amen. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada WL. Ya, saling kita menerima perjamuan kudus. Nanti antara lagu pujian kita begitu besar kasih-Mu. Begitu besar kasih-Mu, apa Kau berikan anakmu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri. Kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kasih Yesus bagiku. Ingat hidup
ingat salibnya yang menebus aku. Bapak Ibu Saudara, mari kita satukan hati kita. Kita satukan hati kita, mari kita angkat tangan kita, saudara. Tanda kita perlu Tuhan hari ini. Kasih Yesus Tuhan sudah buktikan 2000 tahun yang lalu. Kasih-Nya yang mengubah hidup. Amin Tuhan Yesus. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus, bagiku. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, bagiku. Haleluya Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau sehidangan Engkau Tuhan Yesus. Kami berdoa, sucikan, kuduskan roti dan anggur ini Tuhan. Jika kami menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan, kami mengalami Tuhan kasih-Mu yang nyata dalam kehidupan kami. 2000 tahun yang lalu Engkau Tuhan membuktikan diri bahwa cinta-Mu Tuhan, kasih sayang-Mu Tuhan tidak berubah sampai hari ini. Hari ini hamba berdoa dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Ketika kami menerima tubuh dan anggur, darah-Mu Tuhan, semua kelemahan, semua sakit penyakit, ketakutan, kebimbangan, pikiran yang terpecah-pecah dipulihkan, disatukan. Darah Yesus, darah dan domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat itu menyucikan, menguduskan kami dari segala pelanggaran dan dosa. Oleh sebab itu Tuhan, hari ini layakkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Haleluya. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku. Bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban untuk diriku. Kau menebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus, bagiku. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus
Saudara, mari kita mengangkat roti di hadapan Tuhan. Hari ini tubuh Yesus terpecah, bahkan hancur, Saudara. Tidak lain karena Tuhan cipta, Tuhan sayang saya dan saudara. Hari ini tubuh Yesus menyatukan kita kembali. Haleluya Tuhan. Demikian firman Tuhan, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makanlah, terimalah dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita angkat anggur di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, angkat dengan iman. Hari ini darah Yesus penuh dengan keajaiban dan mujizat. Hari ini darah Yesus dapat melakukan hal besar dalam kehidupan saya dan saudara. Sebab ini darah perjanjian. Darah Yesus menyucikan, menguduskan hidup saya dan saudara. Pelanggaran dan biru Yesus hari ini sanggup melakukan perkara hebat dalam kehidupan saya dan saudara. Demikian firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Hari ini terimalah, minumlah dengan iman dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudara, hari ini terus punya iman. Percaya. Hari ini sesuatu yang luar biasa. Saudara alami. Mari kita bersyukur. Bapak, terima kasih. Hari ini Tuhan, tubuhmu sudah disatukan kembali Tuhan. Darah-Mu Yesus membasuh kami, menebus. Darah-Mu yang kudus, darah perjanjian, membebaskan kami dari segala kutuk belenggu, roh jambi, kuasa kegelapan, roh jahat, santet pelesuan dilepaskan dengan darah Yesus. Semua ikatan kutuk dibebaskan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur. Terpujilah nama-Mu. Semua yang bersyukur dan punya iman bersama kita katakan amin. Saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sebelum itu saya persilakan untuk kembali. Saya serahkan kepada Sis Marta. Mari kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, kami juga telah menerima perjamuan kudus Injil Tuhan, tubuh dan darah-Mu. Tuhan, pada saat ini kami akan memberikan persembahan kami, sehingga persembahan kami ini bermanfaat di hadirat Injil Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Amin. Mari kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita menggunakan Allah yang baik. Bagiku, ditujukannya kasih
setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Katakan kasih setianya, setianya tak pernah berubah, tulus sekarang dan selamanya. Haleluya, ajaran rasakan namanya, Yesus luar biasa, Yesus luar biasa, Yesus luar biasa. Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri, kita mengakhiri ibadah kita. Bapak Ibu Saudara, hari ini tema firman Tuhan, hidup karena Kristus. Saudara, hari ini pulanglah bawa firman Tuhan kembali dalam kehidupanmu. Dan percayalah, kalau engkau hidup mengandalkan Tuhan, Tuhan juga tidak segan-segan untuk menolong, menopang, dan memberkati saudara. Terima kasih Bapak di surga, kami bersyukur Tuhan untuk setiap puji-pujian, untuk setiap penyembahan yang kami sudah naikkan di hadapan-Mu. Dan juga Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk setiap firman Tuhan yang Tuhan sudah taruh, Tuhan sudah tabur Tuhan dalam hati, dalam hidup kami. Hari ini kami mau bawa berkat-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, berkati kami. Saudaraku yang kekasih, tadakan tangan-Mu di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera dari saat ini sampai engkau selama-lamanya. Amin. Mari kita tetap berdiri, angkat tangan kanan kita, saudara. Kita perlu Tuhan, kita perlu Tuhan, saudara. Bersama kita akan pujian ini. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Tuhan kasih setia-Mu Tuhan Yesus, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, berikan tepuk tangan untuk Tuhan Bapak Ibu Saudara. GKSC Glory to Glory, di hatiku, di hatiku, di hatiku. Katakan dulu ke kiri kananmu, saudara, jangan lupa datang ke belakang. Jangan lupa nonton live kami minggu depan. Oke, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita punya Facebook, kita punya live, makin kita matikan saja. Baik Bapak Ibu Saudara, shalom. Terima kasih untuk para pelayan Tuhan.